Kita akan coba cek dulu ini bagaimana mboknya kripto Bitcoin ya. Oke, kita gaskan langsung aja ya. Langsung aja kita akan coba cek. Bang, ini gimana nih Bitcoin Bang? Kata lu akan ada eh, penurunan ya. Yang gue lihat memang di time frame 1 hari ini masih sangat memungkinkan Bitcoin itu tertekan turun, tau men. Ya karena posisinya tuh dia masih di atas cuy. Kita mau maksain gimana pun posisinya sekarang tuh masih di atas. Benar-benar masih di atas. Benar-benar masih di atas. Jadi kalau kita misalkan expect bahwa Bitcoin tuh akan ada suatu kenaikan, ya paling nggak ada news bagus lah, paling nggak ya. Tapi kok feeling gua ini apakah nggak bisa bang tiba-tiba di pump? Ya bisa aja. Kalau kayak gitu tuh masalah waktu cuy. Kalau kayak gitu tuh masalah waktu. Cuma feeling gue ini kayak bakal didam dulu gitu loh sebelum sebelum di pump tinggi gitu. Feeling gue sih seperti itu. Nah, kalau kita melihat ya, kalau kita melihat posisi Bitcoin di eh, kenaikan sebelumnya nih ya, sebentar-sebentar gue di sini nih paling nggak. Hmm, teman ya, gue akan coba. Ya, 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 sebentar, sebentar, sebentar. Oke ya, ini ya, gue lihat dulu untuk posisi Bitcoin. Jadi gue akan coba fokusin di resisten higher high-nya ya. Gue akan fokusin di resisten higher high-nya. Dimana kita melihat sebelum ada suatu penurunan tajam di sini ya. Ini dia apa namanya? Ada bantingan harga dulu yang gue lihat. Dan itu juga terjadi di sebelum-sebelumnya nih di sini. Tuh. Dan gue pikir pola-pola pergerakan ini juga akan memicu pola pergerakan yang sama yang akan kita alami sekarang di sini ya. Jadi kalau lu perhatikan ya, nih di sini ya, di contoh nih di 22 Maret ya. Sebentar gua gedein ya, gua gedein. Kita nanti akan coba pelajarin pola resistennya. Apakah memang benar ada pola-pola yang sama? Ya kita lihat aja. Ya. Kita lihat nih di market Bitcoin di tanggal 15 Maret 2024. Ini kan dia gini ya. Dia habis naik tuh. Naik ya kan, kebanting, naik lagi, ngebuat double top, kebanting, baru dia akan gini. Baru set dia gini kan. Pola-polanya model-model kayak gini nih. Ya. Intinya dia tuh kebanting beberapa kali baru double top. Ya, konsolidasi lah di situ. Nah, ini juga sama nih. Ini juga kebanting, naik ya. Kebanting dulu, naik dikit, banting lagi baru naik. Baru dia gini, habis itu naik lebih tinggi lagi. Nih, pola-polanya ya. Terus apakah saat ini juga sama? Kalau memang misalkan sama, berarti kan eh pola-pola ini ya, gue pikir akan mudah-mudah seperti ini. Banting dulu, ya, kebanting dulu, intinya kebanting dulu, double top, turun agak tinggi dan dia akan gini. Kalau memang misalkan pola-polanya itu sama ya. Nah, jadi gue melihat ini ada higher ya, higher high 3 biji yang gue pikir pola-pola pergerakannya tuh nggak jauh-jauh beda kok. Pola-pola pergerakan itu nggak jauh-jauh beda gitu teman. Apalagi kenapa gue bilang apakah memang ini nanti akan memungkinkan untuk apa namanya mengikuti pola-pola sebelumnya. Nah, kalau kita lihat ya, kita nggak usah jauh-jauh ya, ke higher high yang sebelumnya. Nih, kalian fokus yang gue kasih tanda merah. Di sini gue pengen coba melihat bareng-bareng nih sama teman-teman apa yang gue lihat. Nih, posisi kita yang gue kasih tanda merah.
Sama nggak? Kalau menurut lu sama nggak? Lu cek apa namanya? Komen-komen ya di bawah. Kalau menurut lu gimana? Sama nggak? Oke. Nah, gue melihat ya di sini. Kenapa gue yakin banget bahwa ini bisa aja loh. Kan kan gue kemarin udah bilang ya teman. Saat ini tanggal 20-21 ya. Artinya kan anggaplah per bulan itu rata-rata 30 hari lah. Berarti kan masih ada chance 1 minggu lebih 1 hari. Ya 8 harian lah ya. 8 harian untuk mengisi bulan September. Nah, kita tahu secara histori return Bitcoin itu naik di Oktober, November, artinya kuartal 4 awal. Oke. Nah, apakah nggak menutup kemungkinan, Bang, di 8 hari ke depan ini bakal market di dump? Nggak menutup kemungkinan. Kalau kita cek historinya, memang lu perhatikan deh, yang gue kasih tanda panah. Ini sama, cuy. Ini bener-bener posisi kita tuh sama. Apa yang terjadi sebelum dia di pump, misalkan nih dia akan balik ke sekitar 124 lagi ya di ATH-nya. Apa yang terjadi? Kalau sampai pergerakan Bitcoin mengikuti di tanggal 7 Januari 2025, ini Bitcoin akan di-dump dulu. Kalau secara histori, ya kalau gue cek secara histori, dia itu turun waktu itu, Bitcoin dibanting 11%. Apakah memang ini nanti akan dibanting sampai segitu sadisnya gitu ya? Kalau dibanting 11%, buset, ini Bitcoin bisa back to di bawah 110, teman. Sebelum dia nanti di pump keras lagi gitu. Itu yang agak-agak ngeri-ngeri sedap sih ya. Kalau 11% kan berarti udah ngeri, cuy. Bitcoin bisa back to di 104 lagi. Tapi apakah itu memang nanti bakal di benar-benar di ini, Bang? Makanya gue agak ini ya, temen, apa namanya, agak ya ketar-ketir juga gitu ya di momen 8 hari ini nanti. Apakah memang bener nih, jangan-jangan nanti dibanting lagi? Karena kalau gue cek secara ini nih ya, ini time frame 1 hari untuk dibanting Bitcoin dibanting 11% itu butuh berapa candle? 1, 2, 3 ya. Artinya dalam kurun waktu 3 hari Bitcoin ya 3 hari lebih lah, 4 hari 5 hari ya, Bitcoin bisa tembus minus 11,64% ya. Tuh. Ini time frame 1 hari, artinya satu candle ini mewakili 1 hari ya teman. Nah ini kita lihat, ini pola-pola yang benar-benar sama, men. Pola-pola yang benar-benar sama. Ya gue ngerinya itu. Apakah ini berpotensi dibanting, Bang? Ya gimana nggak berpotensi? Sedangkan kalau kita cek, ini overbought ya. Memang sih udah agak sedikit turun. Ya udah agak sedikit turun. Kalau sebenarnya kalau dia ngikutin secara historinya di sini, dia harusnya ada naik dulu gitu ya. Tapi kan ini posisinya udah overbought, teman. Ini bener-bener udah overbought dan ini bener-bener masih di atas. Jadi kalau kita punya pemikiran ya bahwa wah ini jangan-jangan sama nih pergerakannya kayak pola di higher sebelumnya, di resistance sebelumnya, berarti kan ya gak salah ya, karena memang posisinya Bitcoin tuh di atas. Artinya kan ini ada, kalau misalkan memang ada penjualan besar, ini kan bisa aja kebanting ini, men. Tuh kan serem ya nggak sih? Itu yang gue dari kemarin tuh gue pantengin Bitcoin ya. Wah, jangan-jangan Bitcoin memang sebelum nanti puncaknya, kalau secara histori kan di Oktober November ya. Nggak tahu di November, di Oktobernya atau enggak di Novembernya. Gue kan sempat mikir, wah ini jangan-jangan dibanting dulu nih, biar retail putus asa ya. Dibanting dulu, habis itu dipump gila. Karena yang udah-udah seperti itu, cuy. Apalagi nanti setelah halving ya, setelah halving next berikutnya itu mendekati halving, biasanya yaitu tadi ya Bitcoin dibanting sebanting-bantingnya. Pokoknya sampai ada wah ini akhir dari Bitcoin lah, itu lu kesempatan masuk.
Apakah tahun-tahun yang kemarin ada bang kayak gitu? Ada di 2023 kalau nggak salah ya. Bitcoin dibanting sampai berapa ya kalau nggak berapa ya dulu ya? 15.000 kah? Eh di pokoknya di situ tuh, pokoknya dibanting di 15.000 kalau nggak salah ya. Itu wah ini akhir dari Bitcoin ya akhir. Nah gobloknya gue gak serok banyak waktu itu, dan itu cuma buat scalpingan doang. Aduh, gila sekarang Bitcoin tembus di 100.000 lebih, gila parah. Mungkinkah dam di penutupan mingguan ya bang? Bisa jadi. Gue kadang pola-pola pergerakan yang gue lihat sekarang ya, itu sangat ngesupport banget loh. Indikatornya di time frame 1 hari ini sangat ngesupport banget bahwa Bitcoin tuh bakal turun. Nah, kenapa gue targetin kemarin tuh di apa namanya, di 114 ya, 114 113, karena gue melihat di situ ada chance untuk Bitcoin itu tertahan gitu loh teman. Nah, nih ya, nih di sini nih di 114 ya, di 114 113 kan kemarin gue suruh tunggu di situ ya. Naik aja bang, ntar malam 11 117 500 lah, nggak apa-apa, terus dibanting. Gue pengennya sih gitu, cuma memang ya gimana ya, kalau gue melihat ini gue ngomong apa adanya cuy. Gue ngomong apa adanya, gue bukan nakut-nakutin lu bah kata bang Deddy ini akan terjun parah. Gue gak nakut-nakutin, gue melihat apa yang gue lihat di depan monitor nih kan, lu juga pada lihat kan ya. Dan gue melihat bahwa memang secara volume ya, secara volume demandnya kecil, RSI-nya netral ya kan, di tengah-tengah, artinya ada chance untuk turun. KDJ-nya juga kayak gini, mekrok kayak gini ya. Terus stok RSI-nya di atas. Lantas apa yang mau dibantah gitu ya. Jadi ini apa ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita tinggal tunggu news. Ini kalau misalkan malam ini ada bad news, gue yakin 100% dibanting nih Bitcoin. Kalau ada bad news ya. Karena ini tunggu dorongan newsnya aja sih sebenarnya. Kalau secara analis teknikal, gue pikir ini sangat ngesupport turun secara analis teknikal. Ya, tinggal newsnya seperti apa nanti. Gue nggak tahu ada news apaan. Ya gue berharapnya sih yang baik-baik gitu temen ya. Tapi kalau untuk target tetap temen, kalau untuk target gue tetap lu tunggu aja Bitcoin di 113 114 itu sih ya. Bitcoin dibanting nggak apa-apa bang, asal altcoin ngepam abis katanya. Gue pikir kalau untuk sekarang, kalau Bitcoin dibanting, altcoin masih ngikut sih, meskipun nggak semuanya ya, karena memang indeks all sessionnya itu udah mulai naik ya, di 75 kalau nggak salah udah masuk all session ya, secara indeks ya, secara indeks. Cuma belum sepenuhnya sih kalau menurut gue. Ya intinya seperti itu ya. Jadi kalau untuk target kita tetap temen, untuk Bitcoin lu lebih amannya jangan masuk sekarang dulu, karena masih rawan cuy, Bitcoin masih rawan ya. Kalau secara pergerakan memang harusnya sih ini Bitcoin di up dulu gitu ya. Jadi bukan up langsung naik parah, itu enggak temen ya. Biasanya kan kalau mau penurunan, nah contoh nih kayak gini nih ya. Contoh nih kan dia di tanggal 22 Mei 2025 ini kan nyentuh di 111. Nah sebelum dia terjun ke 100.000 ini kan dia turun, habis itu naik ya, ngebuat lower hack, habis itu turun lagi, ngebuat lower hack, turun lagi gitu ya. Dan gue pikir ini juga akan melakukan hal yang sama. Harusnya sih sebelum ini nanti turun lebih dalam, dia akan diangkat dulu nih naik ya, diangkat dulu naik ya, entah di 116 100 ini, 117 116 700, baru dia terjun lagi gitu. Biasanya sih seperti itu model alurnya ya. Dia seperti itu sih, makanya ya kita tunggu yang aman aja sih. Kalau gue sih belum belum masuk ya temen, gue belum masuk ya. Kalau gue cek secara Fibo, yang gue lihat area yang kita targetin di time frame 1 hari, tapi ini ya, area red Fibo-nya itu ada di 14.13. Kalau lu tanya area golden Fibo itu kenanya jatuhnya itu Bitcoin ya, itu di sini di
di 113 ya. Target kita kemarin lah, target kita kemarin masih tetap targetnya, jadi nggak berubah. 114 113 ya, pokoknya di situ deh. Kalau menurut gue sih biasanya area golden fibo itu bakal dipertahanin biasanya. Oke, intinya seperti itu ya teman. Mudah-mudahan ini bisa, paling nggak ya lu tau lah ya potensi-potensi pergerakan Bitcoin itu bakal seperti apa, dan posisi Bitcoin sekarang tuh udah di pucuk atau udah di bawah atau udah di